Shalom semuanya. Hari ini saya mau sharekan kepada kalian satu rema firman Tuhan yang sangat spesial yang Tuhan bukakan kepada saya, dan saya berdoa apa yang saya bagikan ini akan jadi berkat luar biasa buat kita semua. Jadi judul sharing firman yang saya mau bagikan kali ini adalah You Are an Exception. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan adalah pengecualian. Oke, ini penting untuk kita pahami. Ya, anak-anak Tuhan adalah pengecualian. Kita baca dulu ayatnya di Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Jadi saudara dan saya itu milik kesayangan Tuhan. Kita anak kesayangan Tuhan, makanya kita pengecualian. Oke, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Oke, Anda semua para pelayan Tuhan, keluarga Allah, saya mau katakan saudara adalah pengecualian. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Ini satu rema yang perlu kita tangkap dengan segenap hati kita. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Katakan perbedaan, saudaraku. Ini janji firman Tuhan. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Luar biasa, ini janji firman Tuhan yang spesial sekali. Kita semua sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan, saya mau katakan Tuhan akan membuat perbedaan. Saudara dan saya akan kembali melihat perbedaan. Mana anak Tuhan, mana bukan. Mana yang berjalan bersama Tuhan, mana yang tidak. Mana yang beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, mana yang ala kadarnya sekedar saja beribadah. Saya mau ngomong begini sama saudara, Tuhan akan membuat perbedaan, Tuhan akan membuat pengecualian. Oke, nah Anda boleh pelajari di dalam Alkitab. Di sepanjang Alkitab, saudara akan menemukan apa yang saya bagikan ini benar. Yaitu kita anak-anak Tuhan adalah pengecualian bagi dunia. Oke, kita tidak harus mengalami apa yang dialami oleh dunia. Benar, tentunya dunia mengalami kegelapan, tapi buat saudara dan saya ada terang. Bangsa-bangsa mungkin diliputi kekelaman, tapi buat kita ada kemuliaan. Saat ini mungkin dunia sedang resesi ekonomi, sedang krisis keuangan, tapi saya deklarasikan buat Anda dan saya ada pengecualian. Kita ngalamin keberkatan. Yes, exactly. Itu bisa kita alami, itu bisa terjadi. Dan firman Tuhan berkata engkau akan kembali melihat perbedaan mana anak Tuhan, mana yang bukan. Jadi saudara siap-siap, get ready. God is about to do something. Tuhan sedang bersiap melakukan sesuatu yang spesial untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saudara. Ya, nah tapi begini, kalau orang dunia dengar kita ngomong seperti ini, mereka bisa sebel. Siapa emangnya kalian ngomong kayak gitu? Siapa emangnya kalian tidak mengalami yang kami alami? Jawaban saya simpel, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita bangsa yang terpilih. Karena pilihan ya pengecualian. Oke, kita imamat rajani. Beda ya. Kita bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perhatikan kalimat terakhir. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Tolong dengarkan ini. Tuhan memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan.
Oke, tadinya dalam kegelapan, tapi kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sadarilah saat ini juga Tuhan sedang memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan yang sedang dialami dunia, kekelaman yang sedang dialami bangsa-bangsa. Tuhan bawa saudara keluar dari kegelapan untuk pindah pada terangnya yang ajaib. Itu sebabnya karena Tuhan yang membawa kita sendiri, saya mau ngomong sama saudara, jangan mau terus tinggal dalam kegelapan. Apalagi sampai nyaman di situ. Saudaraku, no. Ya, saudara dan saya mulai hari ini kita ambil keputusan keluar dari kegelapan itu. Mulai hari ini saudara akan melihat penggenapan Yesaya 60 sungguh-sungguh dimulai dan terjadi dalam hidup kita. Sementara dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan, tapi saudara dan saya ada terang kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, mungkin saudara masih belum convince, masih belum yakin sepenuhnya. Kan ya harusnya dunia resesi ya kita resesi, dunia dilanda wabah ya sudah kita ikut-ikutan. No. Kita sekali lagi pengecualian. Yes, Anda dan saya bisa mengalami seperti itu. Ya, tapi mungkin saudara mau ngerti ya, di mana di firman Tuhan bukti bahwa umat Tuhan itu pengecualian. Oke, banyak sekali. Saya bisa bacakan saudara dari awal sampai akhir firman Tuhan, semuanya akan membuktikan anak Tuhan itu pengecualian, kita umat kesayangan Tuhan. Tapi saya mau bacakan beberapa ayat buat saudara. Keluaran 9 ayat yang ke-6. Ya, ditulis begini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Yaitu ini ketika Tulah ya menggebuk Mesir, menghantam Mesir, meluluh lantakkan kekuatan Mesir. Ya, saudara perhatikan. Segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Wow, amazing. Banyak orang berkata kalau yang lainnya mati ya tentunya ternaknya orang Israel ya mati. Tapi ternyata Tuhan membuat perbedaan. Kalau Anda percaya mulai hari ini, perbedaan itu akan Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara. Yang lainnya rebah. Di sisi kiri 1.000 rebah, di sisi kanan selaksa 10.000 rebah. Tapi kita tetap teguh berdiri sebab Tuhan menopang tangan kita. Kenapa? Kita pengecualian, kita umat kesayangan Tuhan. Dan itu juga bisa terjadi dalam hidup saudara. Jadi saudara jangan mau percaya bahwa kalau dunia sedang mengalami wabah, sakit penyakit, resesi, krisis, tantangan yang besar, kegelapan, maka kita pun juga harus mengalami itu. No. Di tengah dunia sedang mengalami, benar, bangsa-bangsa sedang mengalami itu semuanya. Tapi Anda dan saya bisa mengalami terang kemuliaan Tuhan atas kita. Jangan lupa itu. Ini rema harus ditangkap dulu. Harus Anda pegang dulu. Harus Anda lihat dulu. Oke, ayat berikutnya. Keluaran 19. Keluaran 9, masih yang sama ya. Ayat 24 sampai 26. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Israel sejak mereka menjadi suatu bangsa. Jadi ini Tulah melanda lagi atas Mesir. Ayat 25. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Anda bayangkan, ini bencana yang mengerikan. Hujan es itu harusnya semua luluh lantak, semua hancur. Ya, harusnya begitu. Ya, ada sebagian orang Kristen, anak Tuhan yang berpikir kalau semuanya kayak gitu, kita juga harus kayak gitu. Tapi mari kita lihat apa yang dicatat di dalam Alkitab untuk umat kesayangan Tuhan. Ayat 26. Hanya di tanah Goshen, ini tempatnya
ada di Mesir juga, saudaraku. Semua Mesir kena semua. Hanya, makanya pengecualian kan? Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Wow. Saya mau ngomong sama saudara sekali lagi, you are an exception. Saudara dan saya adalah pengecualian. Jangan mau ditipu oleh iblis yang sebaliknya. No, kita nggak sama. Kita umat kesayangan Tuhan. Kita bangsa pilihan Tuhan. Haleluya, kita pengecualian. Jadi kalau yang lainnya hancur-hancur, berantakan, tenggelam semua karena resesi, karena wabah, belum ada vaksin, macam-macam. Saudara nggak harus senasib dengan semuanya. Nasib kita di tangan Tuhan, dan di tangan Tuhan rencananya 2020 ini tahun kemuliaan Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan datang dalam hidup saudara. Saya berdoa Anda bisa menangkap itu. Saya berdoa Anda bisa melihat rema itu. Oke, ya. Ayat berikutnya lagi, supaya mantap, supaya yakin. Keluaran 10 ayat 22 sampai 23. Ya, karena ini malapetaka demi malapetaka, tulah demi tulah, Mesir semuanya kena. Tapi orang Israel yang ada di Mesir, yang waktu itu jadi budaknya orang Mesir, diluputkan. Ya, sekarang Keluaran 10 ayat 22 sampai 23. Jadi kalau tulah demi tulah kan banyak. Artinya apapun itu yang dialami oleh orang dunia, saudaraku, Anda dan saya bisa mengalami exception, pengecualian. Tuhan bisa membuat perbedaan antara yang umatnya dan yang bukan, yang beribadah dan yang tidak. Oke, Keluaran 10 ayat 22 sampai 23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Jadi tanah Mesir dilingkupi dengan kegelapan dan kekelaman. Gelap gulita 3 hari. Oke, ayat 23 sekarang. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Baik itu siang, baik itu malam, gak kelihatan sama sekali. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Karena gelap pekat semuanya. Oke. Tetapi saya paling senang ini saudaraku. Kalau kita anak Tuhan selalu ada tetapi. Ya, bangsa-bangsa boleh heboh begini begitu, tapi saudara dan saya tetapi. Ditulis begini, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Coba Anda renungkan ini. Orang Mesir semuanya gelap. Ya, tapi orang Israel, umat Tuhan, terang. Itu Yesaya 60. Mari saya beritahu saudara, kita tidak harus ada dalam kegelapan seperti orang dunia. Saudara dan saya tidak harus ada di dalam kegelapan seperti bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Sementara mereka gelap, mereka kelam. Anda dan saya kalau percaya Anda bisa mengalami pengecualian. Kita terang, kita mengalami kemuliaan. Yesaya 60 tergenapi di dalam kehidupan kita. Oke ya. Nah sekarang pertanyaannya yang sangat penting, bagaimana kita bisa menjadi pengecualian? Seperti yang saya sudah ceritakan sama saudara, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Gimana Anda dan saya pada masa ini bisa mengalami pengecualian itu? Saudara mau Tuhan membuat perbedaan itu di dalam hidup saudara kan? Ya pertanyaannya how? Gimana nih caranya? Ada 3 saya mau bagikan. Nomor 1, tangkap rema pengecualian ini terlebih dahulu. Ini saya sebut rema pengecualian karena memang kita umat Tuhan pengecualian. Saudara harus ngerti, semua keajaiban, semua mujizat diawali dari menangkap rema dulu. Jadi sebelum mata roh saudara disingkapkan dan bisa melihat bahwa kita umat Tuhan bisa mengalami pengecualian, maka Anda tidak akan mengalami pengecualian. Karena itu kita perlu minta anointing to see.
Kita perlu melihat kita perlu minta urapan untuk melihat sehingga kita bisa nangkep rema pengecualian ini. Bahwa benar, Yesaya 60 itu memang momennya tahun 2020. Kenapa? Karena dunia dalam kegelapan, dunia dalam kekelaman. Tapi kita ada dalam terang. Saudara dan saya dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Penting sekali saudaraku. Karena itu dari tadi saya bagikan rema yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya berdoa sementara firman ini saya bagikan sama saudara. Roh Kudus jamah mata roh kita masing-masing. Tuhan bukakan dan singkapkan sama kita. Sehingga kita bisa berkata, yes, tahun ini aku akan mengalami pengecualian. Tahun ini akan ada perbedaan yang luar biasa antara umat Tuhan dan yang bukan. Antara yang berjalan bersama Tuhan dan yang tidak. Dan kalau saudara bisa melihat itu, saya mau katakan sama saudara, manifestasi kuasa Tuhan akan bekerja. Janji pengecualian ini akan dijadikan dalam hidup saudara. Mulai hari ini pekerjaanmu akan menjadi pengecualian. Bisnis saudara akan termasuk di dalam pengecualian. Oke, usaha saudara, keuangan saudara akan menjadi pengecualian. Kesehatan saudara, stamina saudara akan jadi pengecualian. Sebab Tuhan membuat perbedaan itu. Amin. Jadi tangkap dulu remanya. Ini penting. Nomor 1 itu. Sekarang nomor 2. Kita harus ada dalam dimensi spiritual. Supernatural. Bukan natural. Oke, kalau saudara ingin mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, gak bisa tidak. Anda harus hidup di dimensi supernatural. Jangan hidup di dimensi natural saja. Saudara sadar bahwa Allah itu roh. Hanya kalau kita jalan sama Allah, hanya kalau saudara dan saya berjalan dalam roh, maka kita ada dalam satu frekuensi yang sama dengan Allah. Hanya ketika kita satu frekuensi dengan Allah, maka yang supernatural akan dimanifestasikan dan terjadi dalam hidup kita. Saudara harus ngerti, kalau kita hidupnya hanya natural saja, susah untuk berharap yang supernatural terjadi dalam hidup kita. Hanya ketika kita hidup secara supernatural, maka otomatis perkara-perkara supernatural terjadi dalam hidup kita. Sehingga dunia, bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, mereka hidupnya natural saja, ya yang natural yang terjadi. Oke, tapi karena kita hidupnya supernatural, kita naik level dari natural ke supernatural, maka kita bisa mengalami hal-hal yang melampaui apa yang dunia alami. Oke, ya. Jadi penting sekali saudara mulai sekarang ambil komitmen hidup dalam dimensi supernatural. Nah, tapi Anda harus ngerti begini, ya. Yang namanya hidup kita natural dan hidup kita supernatural sangat ditentukan apa yang kita izinkan masuk dalam hati dan pikiran kita. Ya, itu yang sangat menentukan sekali. Jadi isinya yang masuk di dalam hidup kita tiap hari, siang dan malam itu menentukan. Pertanyaannya ya, apa yang saudara izinkan masuk dalam hidup saudara? Berita dunia atau firman Tuhan? Saya mau tanya, mari kita evaluasi. Apa yang kita izinkan masuk dalam diri kita? Tontonan televisi terus menerus? Atau berdoa, bersekutu intim siang malam sama Tuhan? Ya, nonton berbagai macam video hiburan di YouTube, banyak sekali kan, gak habis-habis. Ya, atau saudara memilih untuk pondok down, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, semua yang tadi saya katakan itu, yang satu natural, yang satu supernatural. Kalau masuknya kita banyak yang natural, gak heran hidup kita jadi natural. Tapi kalau masuknya kita banyak yang supernatural, otomatis saudara jadi supernatural. Artinya begini, waktu berjam-jam yang kita habiskan setiap hari dalam hidup kita menentukan kita itu natural atau supernatural. Kalau saudara berjam-jam tiap hari habisin hidup saudara, mengisi diri, mencharge diri saudara dengan yang natural,
Maka jangan heran susah sekali untuk saudara mengalami yang supernatural, mengalami janji Tuhan, mengalami pengecualian, perbedaan dengan orang dunia. Namanya sama, tontonan kita sama dengan orang dunia. Yang kita baca, kita isi diri kita sama dengan orang dunia. Kebiasaan kita sama dengan orang dunia. Pembicaraan kita sama dengan orang dunia. Susah sekali jadi pengecualian. No, nggak bisa saudaraku. Ya. Kecuali hari ini saudara ambil keputusan mencharge diri saudara dengan yang supernatural. Mengisi diri saudara dengan yang supernatural. Dengan firman Tuhan, dengan persekutuan intim dengan Roh Kudus. Ya, dengan fellowship yang akrab dengan Holy Spirit. Oke, dengan pujian, penyembahan, dengan hadirat Tuhan yang memenuhi hidup kita terus menerus. Saya mau ngomong begini sama saudara, Anda akan jadi supernatural. Kalau Anda supernatural, otomatis saudara akan menjadi beda. Saudara akan menjadi pengecualian. Apa yang dialami dunia tidak harus kita alami. Dunia boleh kegelapan, dunia boleh kekelaman. Anda dan saya penuh terang dan kemuliaan Tuhan. Akan ada anak-anak Tuhan di mana dunia sedang resesi, habis-habisan, ambles semuanya. Tapi kita malah keberkatan, mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. Akan ada orang-orang yang bangkit imannya ketika mendengarkan sharing ini. Apa yang kemarin sempat terjadi, menimpa saudara kerugian, ya kekalahan, kehancuran yang sempat terjadi, Tuhan akan buat pemulihan bahkan 2 kali lipat, 7 kali ganda, tidak terbatas, bisa terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa itu akan jadi kesaksian saudara sebelum akhir tahun ini. Jadi dalam hidupmu Anda mengalami pengecualian di dalam nama Yesus. Oke, haleluya. Jadi mulai hari ini pastikan hidup saudara supernatural. Maka perkara-perkara supernatural jadi dalam hidup saudara. Yang ketiga, ya, gimana kita bisa jadi pengecualian bagi dunia? Oke, yang ketiga, kita harus bangkit dalam iman. Dan jangan biarkan imanmu terus tergoncang. Oke, satu-satunya alasan kenapa Petrus yang tadinya sudah berjalan di atas air, terus kemudian dia bisa tenggelam adalah karena imannya goyah. Oke, jadi bukan karena Yesus berubah loh, bukan karena Yesus kehabisan kuasa. No. Bukan karena Yesus meninggalkan dia, bukan karena Allah nggak punya kuasa. No. Karena Petrusnya yang goyah imannya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita mau jujur, banyak anak Tuhan selama 4 bulan terakhir ini, termasuk pendeta-pendeta, termasuk hamba-hamba Tuhan, sedang tergoncang imannya, sedang goyah imannya. Semuanya kita dikagetkan dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba wabah, sakit penyakit melanda seluruh dunia. Semuanya kaget. Sehingga perhatian kita tadinya sama Tuhan teralih sama virus, teralih sama wabah, teralih sama resesi. Kaget, makanya goncang imannya. Dan begitu kita goncang iman kita, tenggelam. Seperti Petrus sama aja. Yesus masih ada di situ. Kuasanya tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Yang berubah Petrusnya. Yang berubah saudara dan saya. Yang berubah kitanya. Kita kalau goncang iman kita, kita tenggelam. Kalau kita tenggelam seperti orang dunia tenggelam, bukan berarti firman Tuhan yang salah. Bukan berarti ada yang salah dengan janji Tuhan. Bukan berarti tahun 2020 bukan tahun kemuliaan Tuhan. No. Kalau kita goncang imannya ya sudah. Tadinya supernatural, turun level ke natural, akhirnya yang dialami dunia kita alami juga. Hari ini saya ajak saudara untuk bangkit dalam iman. Oke, saudara bangkit dalam iman. Karena saya tahu ini waktu perkenanan Tuhan. Sempat kita tergoncang iman kita. Seperti Petrus tergoncang imannya, dia tenggelam. Tapi luar biasa Yesus ulurkan tangannya. Hari ini Yesus ulurkan tangan sama saudara. Ayo jangan terus terpuruk. Iman saudara harus bangkit lagi. Anda harus berkobar lagi di dalam iman. Kalau saudara bangkit dan saudara kembali berkobar-kobar di dalam iman saudara, saya mau yakinkan saudara, firman Tuhan ya dan amin. Kegelapan ini masih terus menutupi bumi. Kekelaman ini masih terus menutupi bangsa-bangsa. Tapi di saat yang sama kita punya jalur tol. Saudara dan saya punya jalur yang berbeda, jalur yang spesial. Oke, terang kemuliaan Tuhan
akan bersinar atas hidup kita. Kita akan kembali melihat perbedaan yang mana anak Tuhan dan yang mana bukan. Yang mana orang yang beribadah sama Tuhan, yang mana yang anak Tuhan yang sekedar asal-asalan saja beribadah sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, dunia silahkan resesi, tapi Anda yang percaya mulai hari ini berkat Tuhan akan kembali dicurahkan mujizat, akan kembali dinyatakan dalam hidup saudara. Pemulihan terjadi, terobosan terjadi, kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu. Amin. Ayo bangkit dalam iman. Ya, jangan goyah lagi, jangan terpuruk lagi. Bangkit di dalam iman saudara. Dan setelah saudara bangkit dalam iman saudara, satu hal berikutnya yang Anda perlu lakukan adalah kuatkan iman saudara-saudara Anda yang lain. Oke, sama seperti murid-murid Yesus. Pada waktu itu iman mereka sempat terguncang karena Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan dan mati. Jadi goncang semuanya. Ya, itu mengagetkan mereka. Seperti yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang sedang goncang imannya. Tapi kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menguatkan kembali iman mereka. Oke, dan mulai ada yang kuat, mulai ada yang bangkit dalam iman. Setelah mereka bangkit dalam iman, pesan Tuhan Yesus kepada mereka yang sudah bangkit dalam iman adalah kuatkanlah iman saudara-saudaramu yang lain. Jadi Anda dan saya punya tugas menguatkan iman saudara-saudara kita yang lain. Para KKS yang lain, pelayan Tuhan yang lain, jemaat yang lain. Mari kita kuatkan iman kita. Kuatkan kembali iman mereka untuk bangun Pondok Daud. Itu sudah berapa banyak orang yang mulai longgar, kendor bangun Pondok Daudnya. Saudara perlu kembali bangun Pondok Daud. Kuatkan iman mereka, kembali melayani Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah berapa bulan ini sudah pause, sudah berhenti melayani Tuhan, maunya pensiun. No. Kuatkan kembali iman saudara-saudaramu. Ayo bangkit melayani lagi. Kuatkan kembali iman mereka untuk beribadah di gedung gereja. Yes, perlu dikuatkan imannya karena sebagian cara berpikirnya masih menimbang-nimbang, ya berani nggak ya, ngelihat rekornya ini gimana, nanti keadaan sudah kondusif atau belum, vaksin gimana ini. No, bukan pertimbangan manusia. Saudara berjalan supernatural, dengan cara itu Anda akan melihat perbedaan, Anda menjadi pengecualian. Jadi kuatkan iman saudara-saudara kembali, para pelayan Tuhan yang lain, KKS yang lain, untuk kembali beribadah di gedung gereja. Yes, ada perbedaannya. Jelas ada bedanya. Ibadah di rumah, online saja, itu standar minimal. Itu emergency masih oke. Tapi kalau terus-menerus nggak oke. Jadi ini waktunya kembali beribadah di gedung gereja. Perlu dibangun dan dikuatkan iman kembali. Oke, kuatkan kembali iman mereka untuk menaburkan benih profetik. Saudaraku, justru saat yang terbaik mengalami kuasa kemuliaan Tuhan, saat resesi, saat krisis, Anda akan melihat bagaimana firman Tuhan ya dan amin. Bagaimana perjanjian berkat Tuhan itu real, itu sangat nyata. Dan nanti Anda akan melihat, Anda yang jadi pelaku firman, Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan akan membuat Anda jadi pengecualian. Oke, bukan cuma yang dengar sharing ini aja, tapi benar-benar yang hidupnya supernatural, hidupnya jadi pelaku firman, berani menaburkan benih profetik. Anda akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Jadi saya ajak saudara untuk kuatkan saudara-saudara yang lain, kuatkan iman mereka untuk lagi kembali bangkit dalam doa profetik, dalam deklarasi profetik. Kenapa? Karena sebagian sudah mulai melempem. Jadi sudah mulai suam dan harus dibangkitkan, harus dikobarkan, dikuatkan kembali doanya, doa profetiknya, doa puasanya harus dibangun dan dikuatkan kembali. Kuatkan iman saudara-saudaramu. Kalau kita semua satu kesatuan gereja bangkit di dalam iman, saya mau ngomong sama saudara, Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan akan membuat kita jadi pengecualian. Tuhan sendiri yang akan membuat kita mengalami seperti Petrus, yaitu berjalan di atas air, berjalan di atas kemustahilan. Dunia boleh dalam kegelapan, tapi kita ngalamin terang, kemuliaan Tuhan nyata atas kita.
Amin. Ya, saya berdoa mulai hari ini babak baru dimulai dalam hidup saudara. Karena ingat, Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Jangan tetap tinggal dalam kegelapan. Jangan nyaman di situ. Ini waktunya terang kemuliaan Tuhan nyata. Anda akan kembali melihat perbedaan antara umat Tuhan dan yang bukan, antara yang beribadah dan yang tidak. Anda akan melihat perbedaan itu nyata di dalam hidup saudara. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.